Ketika Tuhan murka, dunia menjadi tempat yang penuh ujian. Kita akan dibiarkan sibuk dengan urusan duniawi yang melelahkan dan melupakan hakikat tujuan hidup kita. Kita terjebak dalam lingkaran kedirian, sibuk mengejar bayangan tanpa pernah mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dalam kealpaan ini, kita lupa bahwa semua ini hanyalah ilusi yang menutupi pandangan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memaparkan sebuah nasihat indah dalam kitab Futhul Ghaib, Risalah ke-13. Tanda-tanda Allah menjauhkan rahmatnya darimu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sahabat, dalam kehidupan ini, tak perlu kita bersusah payah menjemput rahmat atau menghalau bencana. Semua sudah tertulis dalam takdirnya. Rahmat akan menghampirimu jika sudah ditentukan bagimu, meskipun kau tak memintanya. Demikian pula bencana, ia akan datang jika telah digariskan untukmu, walaupun kau berusaha untuk menghindarinya dengan doa, kesabaran, atau dengan keteguhan hati. Semua ini adalah bagian dari upaya mendapatkan ridho Allah. Maka serahkan segalanya kepada Allah, agar Dia yang berkuasa untuk bertindak melalui dirimu. Jika yang datang adalah rahmat, maka syukurilah dengan sepenuh hati. Akan tetapi, jika bencana yang menimpamu, bersabarlah dan kuatkan ikatanmu dengan Allah. Mungkin saja di balik bencana itu terselip rahmat yang belum kau pahami, atau bahkan bencana itu adalah jalan bagimu untuk lebih dekat dengannya. Cobalah rasakan kehadirannya dalam setiap cobaan yang menimpamu, dan temukanlah hikmah di balik setiap kesulitan yang ada. Dalam perjalanan spiritualmu, bencana mungkin akan mengangkatmu dari satu makom ke makom yang lainnya, membawamu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses ini, kau akan berusaha taat pada perintahnya dan mengakrabkan diri dengannya, hingga pada akhirnya kau akan bertemu dengan Yang Maha Besar. Pada makom ini kau akan ditempatkan bersama mereka yang saleh, para syuhada, dan orang-orang yang benar. Kau akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah dan menyaksikan makom orang-orang yang telah mendahuluimu menuju hadiratnya. Ketika bencana itu datang, jangan halangi jalannya dengan doa atau rasa takut. Terimalah dengan lapang dada, karena panasnya bencana itu tak lebih dahsyat daripada kobaran api neraka. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda bahwa api neraka akan berseru kepada orang-orang yang beriman, "Wahai mukmin, cepatlah berlalu, karena cahayamu memadamkan nyala apiku." Nur seorang mukmin yang padamkan api neraka itu adalah cahaya yang kita temukan dalam kehidupannya di dunia. Cahaya yang membedakan antara yang patuh kepada Allah dan yang kufur kepadanya. Cahaya inilah yang kelak akan memadamkan kobaran bencana. Kesabaran dan kepatuhanmu kepada Allah lah yang akan mendinginkan panasnya ujian yang datang kepadamu. Bencana yang menimpamu bukanlah untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengujimu, menguatkan imanmu, dan meneguhkan pilar-pilar keyakinanmu. Di balik setiap cobaan ada pesan ilahi yang ingin disampaikan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan bersabar,
dan agar kami nyatakan segala urusan kalian. Quran Surat Muhammad ayat ke-31. Ketika keimananmu telah terbukti dan kau telah selaras dengan kehendaknya, maka bersabarlah dan taatilah dia sepenuh hati. Jangan biarkan dirimu melanggar perintah dan larangannya, baik dalam dirimu sendiri maupun dalam orang lain. Ketika perintahnya datang, dengarkanlah dengan penuh perhatian dan segera laksanakan. Bertindaklah dengan segenap kemampuanmu. Jangan diam dan pasif di hadapan takdir yang maha kuasa. Jika kau merasa tak mampu melaksanakan perintah itu, jangan buang-buang waktumu. Segeralah kembali kepada Allah. Berlindunglah kepadanya, rendahkanlah dirimu di hadapannya, dan mohonlah ampunannya. Carilah sebab ketidakmampuanmu dalam melaksanakan perintahnya itu. Mungkin hal itu terjadi karena prasangka buruk, sikap yang tak layak dalam kepatuhanmu, atau bahkan karena kebanggaanmu atas kepatuhan itu sendiri. Mungkin juga karena kau terlalu mengandalkan kekuatan dirimu sendiri, atau tanpa disadari kau telah menyekutukannya dengan makhluknya. Dalam setiap langkahmu, ingatlah bahwa hanya dengan pertolongannya kau mampu bertahan, dan hanya dengan kasih sayangnya lah kau dapat berjalan dalam ketaatan. Janganlah kau berbangga diri atas segala kepatuhan yang kau lakukan. Segala sesuatu yang terjadi, baik rahmat maupun bencana, adalah bagian dari rencananya yang penuh hikmah. Dengan demikian, sikap yang paling bijak adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menjalani takdir dengan kesabaran penuh keikhlasan. Biarkan rahmat datang dan nikmati keindahannya. Biarkan bencana datang dan temukan kebijaksanaannya. Sebab pada akhirnya segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari perjalananmu menuju Allah, Sang Maha Pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam kesabaran dan keikhlasan kita menemukan ketenangan. Dalam kepasrahan kita menemukan kekuatan. Maka jalanilah kehidupan ini dengan keyakinan bahwa setiap rahmat dan bencana adalah anugerah darinya. Terimalah segala sesuatu yang datang kepadamu dengan hati terbuka, dan percayalah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Tuhan yang Maha Pengasih yang menciptakan kita, memelihara kita, dan menganugerahi kita dengan begitu banyak nikmat, telah menegur kita dengan cara yang begitu halus namun tegas. Apabila kita menjauh darinya, ia pun akan menjauhkan kita dari pintu rahmatnya. Kepatuhan yang semula menjadi jalan menuju ridhonya, kini tertutup rapat. Pintu pertolongan yang dulu selalu terbuka lebar, kini ditutup oleh tangannya sendiri. Wajahnya yang penuh kemurahan berpaling dari kita, dan yang tersisa hanyalah kehampaan serta rasa asing yang begitu menyakitkan. Ketika Tuhan murka, dunia menjadi tempat yang penuh dengan ujian. Kita dibiarkan sibuk dengan segala urusan duniawi yang melelahkan dan melupakan hakikat tujuan hidup kita. Kita terjebak dalam lingkaran kedirian, sibuk mengejar bayangan tanpa pernah mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dalam kealpaan ini, kita lupa bahwa semua ini hanyalah ilusi yang menutupi pandangan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, kita harus waspada agar segala sesuatu selain Allah tidak menjadi penghalang antara kita dengan Dia. Jangan pernah mengutamakan apapun di atasnya, karena kita diciptakan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Jika kita berlaku aniaya terhadap diri sendiri dengan menyibukkan diri pada hal-hal yang bukan perintahnya, kita akan terjerumus ke dalam jurang api neraka, tempat yang penuh dengan penyesalan. Namun, penyesalan di sana tak akan berarti apa-apa. Tak ada dalih yang dapat diterima, dan tiada pertolongan yang datang meski air mata mengalir deras memohon belas kasihan. Ketika semua sudah terlambat, kita mungkin ingin kembali ke dunia, memohon kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, menebus kesalahan, dan mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat. Akan tetapi, itu hanyalah perbuatan yang sia-sia belaka. Maka dari itu, sebelum kesempatan itu hilang, kasihanilah dirimu sendiri. Gunakanlah segala sarana yang telah Allah berikan
akal, iman, kecerahan rohani dan ilmu untuk mengabdi kepadanya. Terangilah lingkungan sekitarmu dengan cahaya keimanan dan kebaikan. Jangan biarkan dirimu tersesat di tengah kegelapan dunia yang penuh dengan tipu daya. Pegang teguhlah perintah dan larangan Allah, karena di bawah bimbingan keduanya terletak jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Jangan kufur terhadap nikmatnya, Allah yang telah menciptakanmu dari tanah, dari setetes air mani, dan menjadikanmu manusia yang sempurna, berhak atas segala kepatuhanmu. Janganlah kau menginginkan sesuatu yang bukan perintahnya, dan jangan pula menganggap buruk sesuatu yang tidak diharamkan olehnya. Ketahuilah, jika engkau serasi dengan perintah Allah, seluruh makhluk akan menghormatimu. Namun, jika engkau menghinakan apa yang dilarang olehnya, maka segala makhluk yang tak tampak akan menjauh darimu dimanapun engkau berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Bani Adam, akulah Allah, tiada ilah selain aku. Jika aku berfirman, jadilah, maka ia akan terjadi. Patuhilah aku, maka aku akan menyempurnakanmu, sehingga jika engkau berkata jadilah, maka ia akan terjadi. Wahai bumi, hormatilah mereka yang memujiku, dan susahkanlah mereka yang memujamu." Demikianlah firman-Nya. Maka ketika engkau dihadapkan pada sesuatu yang diharamkan olehnya, jadilah seperti seseorang yang kehilangan seluruh kekuatannya. Lunglaikan sendi-sendi tubuhmu, remukan hatimu, hingga hilang segala gairah duniawi dan nafsu hewanimu. Biarlah hatimu menjadi pelataran yang gelap, yang tak terurus, gedung yang tak berpenghuni, yang atapnya telah jebol dan tak menyimpan jejak kehidupan duniawi. Berlakulah seperti orang tuli yang tak mendengar bujukan dosa, buta yang tak melihat rayuan dunia, bisu yang tak mampu mengucapkan kata-kata sia-sia, dan lumpuh yang tak dapat bergerak mengikuti keinginan yang salah. Jadikan dirimu seperti mayat yang pasrah di hadapan ketentuannya. Takluk kepada kehendaknya, teguklah sirup petunjuknya, ambillah obat dari ajarannya, dan aturlah hidupmu sesuai dengan petunjuknya. Hanya dengan cara inilah engkau akan terbebas dari belenggu dosa, sembuh dari segala penyakit-penyakit jiwa, kemudian terlahir kembali sebagai pribadi yang ruhaniyahnya sehat dan sempurna. Inilah saatnya untuk merenungkan segala dosa yang telah kita lakukan dan memohon ampunan kepadanya. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa kita mengubah diri menjadi lebih baik. Karena di akhir perjalanan hidup ini, hanya hubungan kita dengan Allah yang akan menyelamatkan kita dari kehancuran. Mari kita kembali kepadanya dengan hati yang bersih, memohon rahmat dan ampunan, serta berjanji untuk menjadikan diri ini hamba yang taat, yang hanya mengharap ridhonya semata. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.